dia mendesak, jatuhi saya hukuman ini. Nabi bersabda, seandainya dia punya tobat dibagi sama kamu semuanya, kamu semua bisa dapat itu tobat. Karena dia sudah tulus. Nah, tujuan dari sanksi telah tercapai pada yang bersangkutan. Allah tidak akan menuntut lagi di hari kemudian karena dia itu. Tapi kalau dia tidak tobat, ya tidak. Itu juga seperti itu juga pencuri atau koruptor sudah ditahan, sudah dia tidak tobat, masih dituntut atau tidak? Iya dong, dituntut. Apalagi dia tidak mengembalikan hak itu, ya kan? Oke. Baik Pak, kita sampai pada kesimpulannya, silakan Pak. Oke, kita lihat di kesimpulan. Saya kira yang pertama barangkali yang kita ingin garis bawahi di sini adalah pentingnya hak hidup. Hidup itu harus dipertahankan. Karena itu orang berkata begini, ada orang berkata jangan takut mati. Ya, sebenarnya yang lebih perlu digarisbawahi jangan takut hidup. Hidup itu harus dipelihara. Hidup itu milik Allah. Hanya Dia yang berhak mencabutnya. Sehingga Anda punya kehidupan pun bukan milik Anda. Itu milik Allah. Karena itu seorang manusia tidak boleh mencabut hak hidupnya. Apalagi hak hidup orang lain. Itu juga nanti kita lihat kenapa agama melarang euthanasia. Itu membunuh karena kasihan ya orang sakit. Itu karena hidup hak Allah. Nah di sini itu pula sebabnya siapa yang membunuh satu orang dianggap membunuh semua orang, seakan-akan membunuh semua orang, dan memberi kesempatan hidup pada seseorang dianggap telah memberi, karena hidup adalah hak yang sangat mutlak bagi setiap manusia. Itu pertama kesimpulan kita. Yang kedua, barangkali yang kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa manusia itu harus membela setiap orang yang terancam dibunuh secara tidak sah. Nah, secara tidak sah. Logikanya antara lain, kalau ada satu orang dibunuh secara tidak sah, maka tidak mustahil yang bersangkutan sendiri akan terbunuh. Yang ketiga, dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia adalah makhluk sosial yang membutuhkan yang lain. Yang keempat, yang saya akan ambil kesimpulan di sini tentang tujuan dari dijatuhkannya sanksi hukum terhadap terpidana. Tujuannya itu yang pertama adalah agar orang lain tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan yang kedua, agar yang bersangkutan tidak mengulangi lagi kesalahannya. Karena itu, kalau ada orang yang tertangkap, yang datang menyerahkan diri karena insaf, maka hak Allah atas dia tidak dituntut Allah. Yang dituntut dari dia hanya mengembalikan hak manusia yang diambil. Yang terakhir mungkin kesimpulannya adalah bahwa sekian banyak dosa, khususnya dosa-dosa kecil yang diampuni Allah karena Anda berbuat kebaikan. Saya kira itu yang dapat kita simpulkan. Baiklah, terima kasih Pak Qurais atas uraian yang sangat indah ini. Terima kasih ibu-ibu, mbak-mbak dan juga bapak-bapak atas kehadirannya di sini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga melalui pertemuan kita kali ini akan membuat kita senantiasa saling hormat menghormati antara sesama, dan membuat kita takut untuk berbuat aniaya terhadap orang lain, dan menjadikan diri kita sebagai pribadi yang pemaaf dan penuh kasih sayang. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode-episode mendatang dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan ibadah puasa.
lupa, saya Inneke Kusyarawati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.